Alhamdulillahillazi kana bi ibadihi kabiran basira. Tabarakallazi zala fis sama'i buruja wa jala fis siraja wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'athahu bil haqqi wa sira wa nadira wa da'iyan lil haqqi bi izni wa siraja munira. Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya melanjutkan pembahasan dalam ceramah singkat hari ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raini Tanjung, saya alumni Universitas Sumatera Utara, jurusan Bahasa Mandarin. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan yang saya sayangi para teman-teman seperjuangan dakwah dimanapun berada, dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema ceramah singkat saya hari ini ialah tentang pemimpin. Saudaraku yang dirahmati Allah, manusia terlahir di dunia ini dalam keadaan fitrah, ruh jiwa yang suci, dan ketika sudah mencapai usia balik, diamanahi Allah sebagai pemimpin untuk dirinya sendiri. Karena pada waktu itu sudah terbebani hukum agama secara penuh yang sebelumnya diberikan kepada orang tuanya. Maka dari itu, pada hakikatnya semua manusia hidup di dunia ini adalah seorang pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Sebagai khalifah, manusia memperoleh amanat Allah untuk menyelenggarakan suatu kehidupan yang baik, mengolah alam seisinya agar manusia itu sendiri dapat hidup dengan penuh ridho Allah. Dan Allah yang telah memerintahkan kaum muslimin untuk membina persaudaraan dan kesatuan, melarang perpecahan dan perselisihan. Maka dari itu, manusia memerlukan adanya sikap dan tanggung jawab yang baik di dalamnya dengan hubungan sesama hamba Allah. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u mu'izzu man tasha'u wa tujillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebijakan. Sesungguhnya Engkaulah maha kuasa atas segala sesuatu. Kepemimpinan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya, dan amanat Allah yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dan barang siapa yang mengerjakannya dengan baik, maka Allah akan mempermudahkannya. Akan tetapi sebaliknya, jika barang siapa yang mengerjakannya tidak baik dan berkhianat terhadap amanat Allah, maka Allah akan mempersulit dan membalaskannya dengan kejahatannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, orang-orang yang tidak amanat dalam kepemimpinannya, maka tidak layak memegang kepemimpinan. Allah telah menyindir kepada orang yang memegang kekuasaan, namun kekuasaan tidak mendapatkan manfaat bagi orang lain. Artinya, barang siapa yang tidak banyak mendapatkan kebaikan dan manfaat bagi orang lain, jika menduduki kepemimpinan, maka tidak layak menjadi seorang pemimpin. Pemimpin bukanlah lahan untuk mencari kekayaan, harta, jabatan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kepemimpinan adalah amanat yang akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, masing-masing di antara kalian ini adalah pemimpin, dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawabannya tentang apa yang dipimpinnya. Seorang imam atau pejabat negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di rumahnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin harta majikannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tidak hanya seorang pemimpin negara yang wajib menjalankan tugasnya,
Tetapi kita sebagai anggota masyarakat juga wajib mematuhi segala perintah dan keputusan pemimpin. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, wajib bagi setiap laki-laki muslim untuk senantiasa taat kepada pemimpin. Dia suka maupun tidak suka selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, kecuali pemerintah atau pemimpin tersebut menyuruh kepada kemaksiatan, boleh kita tidak mentaati atau tidak mendengarkannya. Tapi disebut dengan pemimpin, dengan hadirnya dirinya, maka akan terjaga kestabilan dan kestabilan sosial dalam sebuah negara, dalam sebuah kelompok komunitas tertentu. Ketika pemimpin tidak ada, maka akan terjadi terombang-ambing masyarakat tersebut. Maka akan menjadi lemah dan gampang terpecah belah. Maka dari itu, Rasul ingatkan hadis riwayat Bukhari, itu apa? Ketika ada aturan dari pemerintah, kita tidak suka, bersabarlah. Barang siapa yang pergi dari jamaah, maka ia akan mati dalam keadaan kejahiliaan. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan bahwa ketika itu beliau berdoa dan beliau mengatakan, kalaulah doa-doaku ini dikabulkan oleh Allah, maka aku akan berdoa untuk semua pemimpinku, bukan untuk diriku sendiri. Kalau aku berdoa untuk diriku sendiri, kebaikan akan terjadi kepada diriku. Tapi kalau aku berdoa untuk semua pemimpin, maka kebaikan akan terjadi kepada seluruh masyarakat. Maka doakanlah pemimpin-pemimpin kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, dan kita pun patuh pada aturannya. Bagaimana kalau tidak patuh pada aturan pemerintah? Ingat pada peristiwa perang Uhud, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk tidak turun dari medan perang. Namun karena tidak patuh pada aturan pemerintah, perang Uhud mereka pun kalah. Akibat apa? Akibat tidak mematuhi kalimat-kalimat dari pemerintah atau kalimat dari Rasul. Maka dari itu, taati Allah, taati Rasul, dan taati para pemimpin-pemimpin kita. Insya Allah hidup bahagia. Sekian ceramah singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, mungkin itu datangnya dari saya. Dan apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menutup ceramah singkat hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga ceramah ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.